Peningkatan kualitas pengelolaan dan daya serap lulusan di dunia kerja menjadi tantangan Universitas Handayani Makassar yang sejak 1 Juli 2022 berubah dari sekolah tinggi menjadi universitas. Kompetensi keilmuan atau hard skill segenap mahasiswa sebagai agen perubahan di bangsa ini menjadi bagian penting, terlebih di lapangan kerja yang sesungguhnya, di tengah persaingan terbuka yang menuntut kompetensi global di era revolusi industri 4.0. Hal ini terungkap di sela pelaksanaan penyerahan SK Universitas Handayani Makassar yang sekaligus dirangkaikan dengan pelantikan Rektor Universitas di Makassar. STMIK Handayani dan Amik Rizky Makassar kini mengalami peningkatan status menjadi Universitas Handayani Makassar. Universitas Handayani Makassar secara resmi berjalan setelah diserahkannya surat keputusan Kemendikti yang secara langsung diserahkan Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara Dr. Andi Lukman di Makassar. Menurutnya, sektor pengelolaan perguruan tinggi saat ini didorong untuk mampu memenuhi standar yang ditetapkan dalam program Kampus Merdeka, yang di dalamnya tidak saja menjadikan capaian prestasi akademik lulusan sebagai barometer utama, karena saat ini dalam penerapan program Kampus Merdeka, angka persentase lulusan yang terserap di dunia kerja turut dijadikan standar penilaian penting bagi kualitas penyelenggaraan setiap institusi pendidikan tinggi. Meski demikian, berkat keseriusan pihak pengelola beserta unsur yayasan telah teruji dan berhasil melakukan pengembangan kelembagaan dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK. Saat ini dipercaya untuk berubah menjadi Universitas Handayani Makassar. Hal ini dipandang sebagai buah dari komitmen penyelenggaraan pendidikan yang selama ini dilakukan dengan sangat baik. Meski demikian, capaian saat ini bukan merupakan hasil akhir karena tuntutan dan tantangan pemenuhan standar yang ditetapkan pemerintah saat ini cukup tinggi. Untuk itu, kondisi ini telah direspon pihak yayasan bersama segenap pengelola dengan berbagai pengembangan baik dari sisi kurikulum, jumlah, dan kualifikasi SDM dosen termasuk ketersediaan sarana dan fasilitas penunjang. Dari database yang ada, STMIK Handayani saat ini tercatat sebagai salah satu perguruan tinggi dengan tenaga dosen berkualifikasi doktor terbanyak, sehingga sekaligus menjadi dukungan pengembangan kelembagaan Universitas Handayani. Bahkan pengembangan dan penambahan program studi juga tengah dipersiapkan, termasuk penyelenggaraan pendidikan doktor di bidang teknologi informasi dan komputer yang merupakan satu-satunya di Indonesia. Dengan berubahnya Handayani menjadi Universitas Handayani, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, sekarang ini kan sudah banyak sekali saingan-saingan di samping kiri kanannya. Mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa Handayani harus meningkatkan kualitasnya. Kemudian daripada itu, bahwa sekarang ada kebijakan Kampus Merdeka Belajar, maka implementasi Kampus Merdeka Belajar harus dilakukan. Memang yang paling utama adalah bagaimana menyamakan persepsi di dalam universitas ini dan kemudian berkomitmen untuk melaksanakan itu. Sehingga memang pengembangan sumber daya manusia unggul harus diharapkan sangat terkait dengan kayak Kampus Merdeka Belajar ini. Orientasi kurikulum dan pengembangan sarana-sarana prasarana juga itu yang harus kita lakukan. Ready untuk dalam Kampus Merdeka Belajar ini adalah kami akan segera menghimbau kepada seluruh dosen mahasiswa untuk segera mencari peluang-peluang di mana yang paling tepat untuk melakukan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kepala LDKT periode 2012-2022 itu adalah bagaimana mencari, dan saya sangat yakin dengan itu bahwa harus, kalau di dalam negeri ini hanya pelaku itu biasa-biasa, ya memang benar yang dilakukan tadi bahwa harus ke luar negeri melakukan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama kita benahi adalah tentu saja adalah sumber daya manusia yang di dalam internal kita, kemudian sarana seperti laboratorium dan lain sebagainya, kemudian menuju ke pembangunan kampus yang lebih baik lagi, karena itu sudah kita siapkan semua. Jadi selanjutnya setelah itu kita juga akan menambah prodi lagi
seperti manajemen pendidikan, kemudian program S3, doktor, karena di satu-satunya di Indonesia Timur itu yang ada S2 sistem komputer ini hanya di Handayani. Selain rencana pembangunan kampus baru, Universitas Handayani saat ini tengah fokus mewujudkan peningkatan kualitas lulusannya. Universitas Handayani Makassar saat ini didukung dengan SDM tenaga dosen berkualifikasi S2 dan S3 dan terus ditingkatkan seiring dengan kebutuhan standar penyelenggaraan pendidikan secara berkesinambungan. Tim Liputan TVRI melaporkan.